Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jenita Nusa Fitri akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis statistik. Yang pertama yaitu berdasarkan data. Statistik berdasarkan data terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, berfokus pada penggambaran karakteristik data seperti rata-rata, standar deviasi, atau frekuensi. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan data terkait sampel atau populasi tertentu dengan ukuran kecil. Statistik deskriptif dijelaskan melalui grafik, bagan, atau tabel. Yang kedua yaitu statistik inferensial, yang berfokus pada pembuatan prediksi atau generalisasi tentang kumpulan data yang lebih besar berdasarkan sampel data tersebut. Statistik inferensial digunakan untuk menarik simpulan tentang seluruh populasi. Statistik inferensial dijelaskan menggunakan metode probabilitas. Yang kedua yaitu berdasarkan penggolongan data. Yang pertama, data nominal adalah data yang hanya dapat dikategorikan angka atau simbol yang diberikan peneliti untuk mengelompokkan jenis data yang sifatnya sebagai kategori. Yang kedua yaitu data ordinal adalah data yang dikategorikan dan diberi peringkat. Yang ketiga yaitu data interval, data yang dapat dikategorikan dan diberi peringkat diberikan jarak yang sama. Yang terakhir yaitu data rasio, data yang dapat dikategorikan, diberi peringkat, diberi jarak yang sama dan memiliki nol alami. Ketiga yaitu berdasarkan bentuk data. Yang pertama yaitu data tunggal adalah data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval, belum dikelompokkan. Contohnya, data usia, data tinggi badan, dan data berat badan. Yang kedua yaitu data kelompok adalah data yang disusun dalam bentuk interval kelas. Selanjutnya yaitu berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber terbagi dua yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Contohnya seperti hasil wawancara, survei, dan observasi. Yang kedua yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya dari buku atau jurnal. Selanjutnya yaitu fungsi statistik. Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu sebagai bank data, sebagai quality control atau alat pengawasan. Yang terakhir yaitu sebagai alat analisis. Selain fungsi, statistik juga memiliki kegunaan. Yang pertama yaitu memperoleh gambaran tentang suatu kejadian, menyusun laporan berupa data kualitatif yang teratur. Yang terakhir yaitu meramal hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengertian tabel. Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom atau dalam struktur yang lebih kompleks. Tabel terbagi tiga yaitu tabel satu arah atau tabel sederhana, yang kedua tabel dua arah, dan yang ketiga yaitu tabel tiga arah. Tabel satu arah atau tabel sederhana adalah tabel yang berisi tentang satu karakteristik saja, yang mana contohnya terdapat pada gambar di bawah ini yaitu banyaknya mahasiswa di Universitas X. Selanjutnya yaitu tabel dua arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik. Yang terakhir yaitu tabel tiga arah. Jenis tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik sekaligus. Selanjutnya yaitu pengertian grafik atau diagram. Grafik adalah metode umum untuk mengilustrasikan hubungan dalam data secara visual. Sedangkan diagram adalah gambaran yang memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Terdapat pada gambar 1, ini merupakan contoh dari grafik, sedangkan pada gambar 2 merupakan contoh dari diagram. Selanjutnya yaitu histogram. Histogram adalah grafik yang paling umum digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Selanjutnya yaitu pengertian poligon. Poligon itu sendiri adalah alat statistik yang digunakan untuk menampilkan
distribusi data dalam bentuk grafik. Selanjutnya ada OGIF. OGIF adalah grafik yang digunakan untuk memperkirakan jumlah angka yang berada di atas atau di bawah nilai atau variabel tertentu dalam data. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan disertai dengan frekuensi yang sesuai. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk menganalisis data. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk disajikan sampel. Sedangkan metode pengolahan data merupakan proses untuk memilih cara yang akan digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang terakhir yaitu cara penarikan sampel. Penarikan sampel adalah proses memilih sebagian populasi untuk diteliti dan dijadikan sampel. Penarikan sampel terbagi dua yaitu yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua yaitu non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hanya itulah materi saya mengenai statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.